Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Kasih karunia atau nama lain dari grace. Nah, karena kasih karunia Tuhan itu mungkin dia rasakan dalam hidupnya, meskipun ada madunya, yaitu begitu sakit, bukan hanya karena dapat sebagian saja, tetapi karena diolok-olok, ya mungkin juga dipandang rendah oleh, mungkin dia berdoa dengan kusyuk, hanya kumat kamit. Seakan-akan seperti orang yang sedang mengalami kegalauan, atau kata lain seperti orang gila. Ini adalah ucapan syukur. Persembahan ucapan syukur. Bukan persembahan penebus dosa ya, bukan. Persembahan ucapan syukur oleh karena apa yang sudah Tuhan berikan. Dan yang tidak kalah menarik, setelah anak itu diserahkan, apa kata Imam Eli? Nah, kita kembali ke ayat yang saya sudah katakan tadi di dalam. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Halo teman-teman Facebook yang ada di rumah dan dimanapun saja. Kita balik lagi ke acara di mana kita akan visit profil-profil yang ada di Alkitab, mulai dari yang underrated sampai yang populer, tapi kita akan lihat dari POV yang berbeda. Buat teman-teman yang baru join, jangan lupa supaya gak ketinggalan update untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi, atau boleh juga follow Instagram Hope Channel Indonesia. Kira-kira hari ini kita akan bahas tokoh siapa ya? Kalau aku boleh spill sedikit, kita akan membahas seorang ibu. Wah, siapa tuh? Banyak ya ibu di Alkitab. Kita akan lihat setelah video yang satu ini. Cerita ke teman masalah curhat. Iya benar. Apa ya? Yang paling disayang sama Tuhan? Yohanes. Bukan. Kayak umur tapi masih kecil gitu. Umur masih kecil. Yusuf. Bukan. Kayak manusia, cuman umurnya kecil gitu, masih muda. Bayi. Enggak, lebih naik. Balita. Naik lagi. Anak. Iya benar. Kita cewek gak bisa punya anak. Mandul. Iya benar. Kita kalau berdoa tuh kayak gimana posisinya? Bertelut. Iya. Yang Tuhan selalu ngomong ke kita kalau misalkan bakal dilakuin sama dia. Janji. Iya. Sifat yang Tuhan punya terhadap kita. Pengasih. Yang lain. Penyayang. Yang lain. Kalau nggak misalkan orang tua kita sama kita. Sayang. Yang lain. Kalau kita nakal gitu. Oh, marah. Enggak, yang lain. Dia skip. Kita kalau di gereja tuh jadi apa? Jadi partisipan. Bukan, yang lain. Kalau misalkan kita apa ya bilangnya ya? Kalau kita nyanyi gitu misalkan, atau yang lain gitu, kita jadi apa? Jadi pelayan. Iya benar. Kita berbicara sama Tuhan. Berdoa. Iya. Kalau kita ke pasangan kita harus apa? Sayang. Enggak, yang lain. Yang lain. Yang lain. Iya, yang lain. Kita tuh harus sama Tuhan tuh harus kayak gimana? Harus hormat. Yang lain. Sama Tuhan. Iya. Harus apa? Iya, harus apa? Harus apa? Dengan kita melakukan banyak perbuatan baik tuh kita Memuji nama Tuhan. Bukan. Apa sih? Kalau misalkan pasangan suami istri terus gak ganti-ganti gitu pasangannya, itu namanya apa? Setia. Iya benar. Last one. Ini ya orang tua yang kalau misalkan ngadepin anaknya yang nakal, itu tuh kita harus, orang tua kita tuh kayak gimana? Kalau misalkan nih orang lagi lama nih persiapan, terus kita tuh apa gitu? Kita ngapain gitu? Nungguin dia. Sabar. Iya benar. Terus berarti Kita langsung.
sekarang susun, terus kamu lihat ini tokoh siapa. Oke. Silakan. Oh. Setia. Berdoa. Ini tokohnya seorang ibu ya. Aku kasih Ibu Aku saya tahu Janji. deh. Aku nggak tahu. berlutut. Mandul. Aku tahu. Wait a minute. Curhat. Ini langsung jawab aja. Coba kalian pikir dulu itu siapa. Ini yang berdoa di ini apa namanya? Bait Allah yang nunggu anak. Ya nggak sih? Coba siapa? Hana. Yes, betul banget teman-teman. Kita akan bahas mengenai sosok seorang Hana. Siapa itu Hana? Kita akan mendiskusikannya hari ini bersama dengan Pendeta Antonius. Halo Pendeta. Halo juga. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Sehat Mas Oliver. dulu dong. Asik. Isbam. Afisbam. Puji Tuhan, aku juga baik sini. Semoga teman-teman Facebook di rumah atau dimanapun saja kabarnya juga baik. Amin. Amin. Jadi Pendeta, kita hari ini akan membahas Hana, Benar. seorang ibu. Ya. Siapa itu Hana, Pendeta? Ya, untuk mengetahui lebih lengkap sesuai dengan nama Facebook, mari kita buka bukunya dalam kitab 1 Samuel pasal 1. Kita akan baca keseluruhan pasal 1. Seperti biasa kita bergantian ya. Bergantian. Oke, siap Pendeta. Oke. Dari aku dulu ya. Ya. Kita bahas dari 1 Samuel 1 ayat yang pertama. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu pada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi.
Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Baik sekali, kita sudah melihat nih pendeta, sedikit cerita mengenai kehidupan seorang Hana, Benar. istri dari Elkana. Ya, jadi kalau kita baca kisah tadi, memang kayaknya yang bersalah paling banyak salahnya ini adalah Elkana ya. Iya betul. Dia tidak sabar menantikan pengenapan janji Tuhan untuk rumah tangganya. Ya, istri pertama Hana, tapi karena Hana tak kunjung melahirkan atau tidak mengandung, membuat Elkana tidak sabar dan menikah lagi dengan istri yang kedua yaitu Penina. Dan Penina inilah sumber sakit hatinya Hana. Ya kan? Kalau yang dari pasal ini pendeta yang menarik perhatian aku adalah bagaimana Hana mampu menghadapi hinaan dari Penina dengan rendah hati tanpa membalas. Iya. Tidak dikatakan di sini kan dia membalas. Benar. Jadi ya dengan kata lain Hana ini seorang wanita yang tahu diri, ya kan? Selain dia tahu diri, arti nama Hana ini adalah kasih karunia atau nama lain dari grace. Nah, karena kasih karunia Tuhan itu mungkin dia rasakan dalam hidupnya, meskipun ada madunya yaitu Penina, namun dia cukup bersabar. Karena Penina ini menyakiti hatinya bukan hanya sekali 2 kali, tapi setiap tahun kalau ke Silo, ketika suaminya membagikan bagian yang harus diberikan, selalu Penina dan anak-anaknya dapat. Sedangkan Hana hanya dapat 1 bagian, dan ini membuat hatinya begitu sakit, bukan hanya karena dapat sebagian saja, tetapi karena diolok-olok, ya mungkin juga dipandang rendah oleh madunya yaitu Penina. Dan satu hal lagi saya pikir yang perlu kita angkat adalah sebagai suami ya cukuplah 1 istri ya. Cukup 1 saja. Jangan poligami. Ya memang ini bukan contoh yang baik. Dan Alkitab itulah luar biasanya. Bukan mencatat yang baik saja, tetapi yang kurang baik juga agar yang baik kita ikuti, yang kurang baik kita hindari. Ya. Wah, bagus sekali. Baru awal nih pendeta ya. Baru latar belakang dari Hana, tapi kita sudah mendapatkan banyak pelajaran. Iya. Baiklah. Kita akan melanjutkan dari cerita awal Hana hingga dia mendapatkan Samuel anaknya, lalu dia akan menyerahkannya, dan kita akan membahas bagaimana ketika Samuel diserahkan di Bait Allah. Tapi kita akan tunggu sebentar pendeta setelah yang satu ini. Lanjut lagi, kita akan pelajari dan mendiskusikan mengenai Hana.
tadi kita sudah membahas mengenai latar belakangnya pendeta ya. Ya, Suaminya Elkana yang punya 2 istri, Benar. beserta dengan Penina yang mengolok-olok dia. Kita akan membahas bagian doanya nih pendeta. ya. Jadi bagian ini saya pikir cukup krusial, cukup penting untuk kita yang mengalami olok-olokan, mengalami Betul. penghinaan, dipandang rendah oleh bukan hanya madunya ya, sebagaimana yang dialami oleh Hana, tetapi untuk semua orang yang mengalami pengalaman yang sama. Ya kadang-kadang dalam kehidupan zaman now, Betul. orang akan lari kepada hal-hal yang membuat mereka lupa sejenak akan penghinaan, akan dipandang rendah, akan pengolokan itu. Mereka akan lari kepada apa? Minuman keras, Duniawi. minuman-minuman memabukkan, hal-hal yang membuat mereka melupakan sejenak. Tapi ya habis dikonsumsi mereka kembali lagi. Namun kalau kita lihat dari contoh Hana, dia tidak lari ke hal yang lain. Meskipun dibujuk oleh suaminya, dia tetap menetapkan hatinya untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi ini contoh yang penting yang perlu kita ikuti dari kehidupan Hana. Kalau dia sakit hati, dia tidak curhat ke suaminya. Dia curhat Ke sama Tuhan. sama Tuhan. Dan curhat ini mungkin dari sekian lama dia pendam dalam hatinya ya. Dia bicara sama lakinya. Maksud saya suaminya ya. Iya. Sama lah itu lakinya dengan suaminya sama ya. Tetap suaminya pun nggak mengerti. Kenapa nggak mengerti? Ya buktinya dia menikah lagi kan. Betul. Walaupun dia bilang bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki. Iya. Saya pikir ya mungkin Hana berkata dalam hatinya, iya ngomong begitu. Tapi tingkah lakumu nggak gitu. Aja nggak ditulis di sini ya. Betul. Iya. Jadi Siran hati seorang istri ya. iya benar. Ya, suara hati seorang istri. Dan memang inilah mungkin yang tidak dimengerti oleh Elkana. Sehingga daripada ngomong sama suami yang nggak bisa ngerti ini, lebih baik saya ngomong sama Tuhan. Tuhan. Jadi ngomongnya sama Tuhan ya, saudariku, bukan ngomong kepada tetangga, kepada mertua, kepada ini dan itu, ngomongnya sama Tuhan. Dan sebagaimana yang kita sudah baca tadi ya, menariknya saat dia berdoa, ini di depan di depan bait suci. Yang ada di Shilo yang waktu itu belum permanen, masih model yang bisa dibongkar pasang itu loh, Apa tuh pendeta? model tenda. Oh. Iya. Oh begitu. Iya, Baik. jadi bisa dibongkar pasang. Dan pada saat itu ketika dia berdoa, Imam Eli menemukan dia. Dia kan berdoanya, mungkin dia berdoa dengan khusyuk, hanya kumat kamit. Iya. Seakan-akan seperti orang yang sedang mengalami kegalauan, atau kata lain seperti orang gila. Iya bisa jadi. Tapi ya. di sini ketika ya Imam Eli menemukan dia, Imam Eli katakan, kenapa kamu mabuk? Jadi rupanya di sekitar Shilo itu sering juga banyak orang mabuk. Oh. Jadi ketika melihat Hana yang nama lainnya Grace, seperti itu mereka pikir, maksud saya Imam Eli berpikir Hana mabuk. Lalu apa kata Hana? Dia tidak mabuk, tapi dia hanya berdoa. Iya ya. Lalu kata Hana, tidak Tuanku, aku tidak mabuk. Aku sedang curhat, aku menyatakan seluruh isi hatiku kepada Tuhan. Bahkan yang menariknya seorang imam pun tidak akan mengerti. Iya kan? Ya, imam ini kalau sekarang mungkin kita bisa bilang sebagai pendeta atau pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin agama. Pendeta, pemimpin-pemimpin rohani, pemuka-pemuka agama pun tidak akan tahu, bisa beranggapan salah kepada orang yang berdoa sama seperti Hana. Jadi dengan kata lain, kalau tidak dikatakan kenapa dia berdoa, maka mungkin Imam Eli akan bilang ya memang ini orang ini pemabuk ini, orang gila. Tetapi untung pada waktu itu Hana mengatakan hambamu tidak mabuk, hambamu sedang curhat kepada Tuhan. Ya. Jadi curhat kepada Tuhan itu kalau kita lihat dari sisinya Hana, ya mungkin kalau dilihat orang seperti orang gila, tapi di hadapan Tuhan, ya kembali lagi di hadapan Tuhan kita bisa datang sebagaimana adanya kita. Kadang-kadang kita pikir kalau kita datang sama Tuhan harus
beres-beres dulu, harus gimana gitu, harus penampilannya mantap dulu, harus di waktu yang tepat. Gak juga. Penina datang apa adanya kepada Tuhan, Hana. mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Jadi kapanpun datanglah kepada Dia. Jangan tunggu. Apalagi kalau sudah sakit hati, that is a call to pray. Betul. Itu adalah panggilan untuk berdoa. Jangan tunggu semua baik dulu, baru kita berdoa. Ya mungkin seperti itulah. Tapi gimana nih pendeta kalau di kehidupan sekarang? Gimana cara kita bisa memahami jawaban doa kita sama seperti apa yang Hana alami di Alkitab, gitu kan? Dia Jadi- percaya karena tadinya dia nggak mau makan. Abis dia berdoa terus Imam Eli bilang dia langsung senang gitu. Padahal sebenarnya doanya belum dijawab kan. Tapi Iya. setelah itu dia pulang, dia langsung mau makan, dia tidak muram lagi. Oke, kalau di sini dia bilang ya, kita mulai dari ayat 17 dulu. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ini perkataan seorang imam, paling tidak membuat hati dari Aman ya, nyaman. hati dari Hana Hana. ini merasa terhibur walaupun sedikit, iya kan? Iya. Terhibur walaupun sedikit. Jadi sebagai seseorang yang melihat orang gundah gulana, janganlah ditambah kesusahan itu ya. Iya, dengan kata-kata yang membuat hati itu pedih, membuat hati tambah sakit. Tapi berikanlah perkataan hiburan, sama seperti yang dilakukan oleh Imam Eli. Dan selanjutnya ayat 18 mengatakan, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Lalu ayat 19 menandai ada perubahan. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ini menarik. Tuhan ingat kepadanya. Ya, seringkali kita pikir, apalagi yang sudah berkeluarga, mereka pikir dengan berhubungan, bersetubuh dengan istri itu akan langsung hamil. Tapi di sini kalau bukan Tuhan yang memberikan anak itu, memberikan benih itu boleh bertumbuh di dalam kandungan dari seorang Hana, maka itu tidak akan pernah terjadi. Sebagaimana di kalimat-kalimat awal di dalam pasal 1 kitab 1 Samuel ini mengatakan bahwa Tuhan menutup kandungan. Jadi menurut para ilmuwan, ahli-ahli teolog bahwa seorang wanita yang tidak bisa melahirkan atau tidak bisa mengandung itu adalah kutuk. Dan itulah yang dialami oleh Hana. Dan ketika dia berdoa, Tuhan ingat dan melepaskan kutuk itu dan membuka kandungan dari Hana. Nah, itu yang sangat penting yang perlu kita ingat dari kisah ini. Tuhanlah yang mengangkat kutuk itu, Tuhanlah yang membuka kandungan dari Hana, dan Tuhanlah juga yang memberikan anak. Usaha manusia pada hakikatnya hanya usaha. Ya, saya ulangi. Usaha manusia pada hakikatnya hanya usaha. Tetapi yang membuat itu sukses dan berhasil adalah kuasa dari Tuhan. Amin. Iya. Bagus sekali nih pelajarannya pendeta. Satu lagi pertanyaan pendeta. Untuk melanjutkan dari ceritanya, kira-kira apa arti dari janjinya Hana? Dimana dia mau menyerahkan anaknya kan? Padahal kan itu anak yang dia tunggu-tunggu, yang menjadi doanya setiap waktu. Tapi apa makna atau kenapa gitu Hana mau melakukan itu, menyerahkan anaknya seumur hidup anak itu? Iya. Apa ada? Kalau kita baca di ayat 20 ya, dia bilang demikian. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, kalau kita baca dari sejak dia berdoa itu, sepertinya ya, tidak ada sekalipun Hana bilang anak ini akan kuberikan kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca ya. Namun nanti di ayatnya yang tadi yang sudah saya bacakan, ayat 22 lanjutkan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab ayat 21 maksud saya, kita kembali. Elkana, laki-laki itu
pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Jadi setelah anak itu lahir, Hana tahu bahwa ini pemberian Tuhan. Tuhan Hana mengembalikan anak ini kepada Tuhan. Tapi kita lihat pendeta di ayat 11 ternyata di sini juga dikatakan bahwa Hana ternyata bernazar pada saat ia berdoa. Iya, jadi benar seperti yang saya katakan tadi, karena saya lewatkan ayat 11 itu, ternyata ayat 11 ada. Iya, betul. Jadi dengan kata lain, seperti yang hemat yang didapatkan oleh Day, bahwa sebelum dan sesudahnya Tuhan, Hana berserah kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita, jangan hanya setelah mendapat baru kita bersyukur, sebelumnya pun. Iya. Ya. Dan harus menepati janji juga dalam doa-doa kita ya pendeta. Iya. Baiklah, pendeta kita akan membahas lebih lanjut lagi, tapi kita tunggu sebentar setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind. Kita balik lagi pendeta ke ayat yang 20 tadi juga menarik perhatian saya nih. Iya. Mengenai arti dari Samuel. Betul. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Benar. Jadi terima kasih. Dia sudah mengkoreksi tadi ya di ayat 11. Dan memang menarik bahwa Tuhan mendengarkan doa dari Hana. Dan Tuhan juga mendengarkan doa-doa kita. Kadang-kadang yang kita lupakan adalah ketika Tuhan sudah menjawab, kita lupa siapa yang memberikan. Jadi saya ingat sebuah kutipan mengatakan, kalau kita sudah diberkati, jangan kita fokus pada berkatnya. Fokuslah kepada sang pemberi berkatnya. Oke, nah kita kembali ke sini. Setelah anak itu lahir, dia kasih nama apa tadi? Samuel. Sebab aku telah memintanya daripada Tuhan. Dan dia berikan anak itu. Nah kita lihat kembali ke ayat 23 ya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Nah, kita lihat apa yang terjadi setelah anak itu disapi. Ya, maksudnya sudah cerai susu ya. Ayat 24. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Dan ini yang cukup penting, yang menjadi tagline atau inti dari pembahasan ini ya. Kita lihat di ayatnya 25. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada tuanku, kepada Tuhan. Ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat terakhir. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Poin penting apa yang kita dapatkan di sini? Sebagaimana yang saya sudah katakan tadi, karena ini adalah pemberian dari Tuhan, maka harus diberikan juga kembali kepada Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, Hana juga membawa seekor apa katanya ini? Seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Ini adalah ucapan syukur. Persembahan ucapan syukur. Bukan persembahan penebus dosa ya, bukan. Persembahan ucapan syukur oleh karena apa yang sudah Tuhan berikan. Dan yang tidak kalah menarik, setelah anak itu diserahkan, apa kata Imam Eli?
Nah, kita kembali ke ayat yang saya sudah katakan tadi di dalam 1 Samuel 2 ayat berapa tadi, Dey? 1 Samuel 2 ayat 21. Ya, 20 dan 21. Yes. Boleh dibacakan, Dey? Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Nah, ini ketika yang Tuhan diberikan juga kembali kepada Tuhan. Ya, ini seperti perpuluhan anak ya. Betul. Ya, ketika Tuhan berikan dikembalikan sama Gaji Tuhan. pertama nih pendeta Iya, ceritanya. ini seperti buah bungaran. Ya, hulu hasil. Yang pertama yang Tuhan berikan itu diberikan kembali kepada Tuhan. Tuhan berikan 3 anak laki-laki dan 2 lagi anak perempuan. Jadi 1 yang diberikan kepada Tuhan, 5 yang diberikan Tuhan kembali. Jadi ini kalau kita pelajari bukan hanya sekedar cerita atau keajaiban atau mukjizat, tetapi sebenarnya prinsip surga seperti itu. Apa yang Tuhan berikan kalau kita kembalikan kepada Tuhan, maka kita akan diberkati dengan lebih berlipat-lipat kali ganda. Begitulah kira-kira. Tapi apakah Hana sampai situ saja pendeta waktu dia menyerahkan Samuel? Apakah dia membiarkan gitu ya, udah diserahkan? Apa dia langsung kasih ke bait Allah terus nothing happen gitu? Oke. Jadi dari buku Prophets, Patriarchs and Prophets, para nabi dan bapa menceritakan bahwa setiap tahun Hana akan membawakan sebuah jubah di mana yang dia rajut sendiri, dia tenun sendiri. Dan di setiap helai benang yang dirajut itu ada doa khusus untuk Hana. Jadi Hana bukan hanya seorang ibu yang takut akan Tuhan, tetapi dia adalah juga seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Meskipun dia sudah serahkan itu kepada Tuhan, tetapi dia bukan seorang ibu yang membiarkan saja anak itu. Setiap tahun dia kunjungi, berikan pakaian baru lah ibaratnya ya. Seperti biasanya kalau tahun baru ada pakaian baru. Itulah juga yang dilakukan oleh ibu yang sangat mengasihi anaknya ini. Ya, demikianlah kira-kira ya. Bisa lihat ya pendeta bagaimana kasih dan cintanya kepada anaknya yang sudah dia serahkan kepada Tuhan. Benar. Apakah karakter dari Samuel ini yang nantinya akan diceritakan mungkin di Samuel ayat yang kedua sampai selanjutnya, itu cerminan dari seorang Hana? Iya. Jadi kalau kita perhatikan kehidupan Samuel seumur hidupnya sampai dia akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir, langkah, doa dan semua teladan ibunya ada di setiap langkah kakinya. Jadi jangan katakan bahwa peran ibu ini tidak penting dalam kehidupan seorang anak. Itu maha penting. Bagaimana anak ini dibesarkan oleh tangan ibu yang penuh kasih itu menentukan masa depan dari anak itu. Tuhan. Jadi hari ini sebetulnya banyak pembahasan penting mengenai parenting juga nih ya pendeta. Iya. Betul. Oke, baiklah pendeta. Apa pelajaran yang bisa kita terapkan dari cerita Hana ini nih pendeta? Oke, kalau kita mau simpulkan, yang pertama seperti yang saya sudah bilang di segmen yang sebelumnya, ya kalau jadi laki-laki atau suami janganlah cari perempuan lain lagi meskipun istrimu belum punya anak. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada masalah, ada yang menyakitkan hati kita, ada orang yang menghina kita, carilah Tuhan. Ceritakanlah itu kepada Tuhan. Curhatlah sama Tuhan, jangan yang lain. Kemudian yang ketiga, kita boleh bernasar kepada Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Hana. Dan ketika kita sudah bernasar, ketika itu Tuhan berikan, tepatilah nasar itu. Dan yang keempat yang tidak kalah penting, sebagaimana yang saya sudah katakan, prinsip surga adalah apa yang diberikan Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berlipat kali ganda. Ya. Terima kasih banyak pendeta. Banyak take notes hari ini. Kita akan masuk ke dalam segmen kesimpulan, tapi kita tunggu sebentar setelah yang satu ini.
Teman-teman Fitbook, kita sudah masuk dalam segmen yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendeta boleh ambil kesimpulan dari cerita Hana pada hari ini. Oke. Kesimpulannya sebagaimana tagline yang sudah saya katakan tadi. Yang pertama, buat para pria, bila istri belum punya anak, bersabarlah. Jangan cari istri yang lain. Yang kedua, di dalam segala kegaduhan, kegalauan hidup, tetaplah cari Tuhan saja. Jangan ceritakan masalah Anda, curhat kepada orang yang tidak mengerti. Karena Tuhan pasti mengerti curhatanmu lewat doa. Dan yang ketiga, jangan lupa ketika Tuhan memberkatimu, kembalikanlah apa yang Tuhan berikan itu kepada Tuhan. Maka prinsip surgawi adalah apa yang kau berikan, yang diberikan Tuhan kepadamu, bila engkau kembalikan, engkau akan diberkati berlipat-lipat kali ganda. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak pendeta untuk diskusinya hari ini. Untuk menutup pembahasan kita pada hari ini, pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang sudah kami luangkan untuk boleh mempelajari kisah tentang seorang ibu yang begitu sangat-sangat menyayat hati sekaligus menguatkan iman kami. Bahwa di dalam doanya, di dalam nasarnya, Tuhan mengindahkan dan Tuhan mengabulkan doanya. Kami percaya ketika kami juga mengalami pergumulan dalam hidup ini, Tuhan yang Maha Tahu, khususnya untuk para ibu di luar sana yang masih bergumul, atau pasangan yang belum dikaruniai oleh Tuhan seorang anak. Berikanlah kiranya ya Tuhan, dan kabulkanlah doa-doa mereka. Kami juga mau berserah kepadamu Tuhan, sehingga ketika Tuhan memberkati kami tidak melupakan Tuhan sebagai sang pemberi berkat itu. Diberkatilah kami semua yang menyaksikan tayangan ini dimanapun kami berada, sehingga berkat Tuhan melimpah dan kami juga Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Imam besar kami, Raja, Hakim pembela kami, Tabib besar kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk diskusinya hari ini. Buat teman-teman Facebook di rumah juga, kalau ada request tokoh Alkitab yang mau dibahas di next episode, jangan lupa untuk komen di bawah sini. Dan kita mungkin akan membahasnya di episode-episode selanjutnya. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk like and share ke teman-teman lainnya, supaya pesan ini tidak hanya sampai di sini, namun boleh menjadi pelajaran bagi orang-orang lain. Sampai jumpa di next episode. Kiranya Tuhan memberkati.